Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ardianti dengan NPM 190119183 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung, dengan dosen pembimbing Ibu Heliana SEMSI AKCA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Non-Performing Loan dan Tingkat Kecukupan Modal terhadap Tingkat Profitabilitas. Studi empiris pada perusahaan perbankan umum swasta nasional di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2021. Yang melatar belakangi saya mengambil judul penelitian ini karena pentingnya peranan perbankan bagi suatu negara. Bank tidak hanya terlibat pada kegiatan masyarakat sehari-hari, tetapi juga pada kegiatan perekonomian di suatu negara yang melibatkan aliran uang dalam jumlah besar. Oleh karena itu, apabila terjadi kegagalan dalam pengelolaan bank, maka akan mempengaruhi tingkat perekonomian di suatu negara. Kesehatan dilihat dari kinerja keuangan yang tercermin dalam aspek profitabilitas. Aspek profitabilitas ini adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari sumber daya yang tersedia. Profitabilitas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya faktor tingkat non-performing loan dan tingkat kecukupan modal. Tingkat non-performing loan adalah alat bagi perusahaan untuk menilai seberapa besar tingkat kredit bermasalah yang ada pada perusahaan. Dan kecukupan modal adalah kemampuan perusahaan dalam melindungi risiko kemungkinan kerugian dari pemberian kredit. Selanjutnya di sini dapat dilihat rasio keuangan Bank KB Bukopin Tbk dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Tahun 2021 ketika rasio non-performing loan naik dari 2020 sebesar 4,91% menjadi 4,95%, sementara ROE-nya min 48,67% menjadi min 36,01%. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Sabto bahwa ketika rasio NPL naik maka seharusnya ROE turun atau profitabilitas turun. Untuk batas aman NPL yang ditetapkan oleh OJK adalah sebesar 5%. Kemudian untuk rasio CAR pada tahun 2020 naik dari tahun 2019 sebesar 12,59% menjadi 12,87%. Namun, rasio ROE-nya turun dari 3,17% menjadi min 48,67%. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Sabto Jumono bahwa ketika rasio CAR naik, seharusnya profitabilitas pun ikut naik. Untuk rasio minimum kecukupan modal yang ditetapkan oleh BIS sebesar 8%. Nah, hal inilah yang menjadi gap dalam penelitian saya kali ini. Penelitiannya di sini, hipotesis pertama, non-performing loan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, dan hipotesis keduanya, tingkat kecukupan modal berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas. Objek penelitian di sini adalah tingkat non-performing loan, tingkat kecukupan modal, dan tingkat profitabilitas. Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif, populasi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan untuk sampelnya 13 perusahaan perbankan umum swasta nasional dengan 5 periode, jadi jumlahnya 65 sampel. Teknik pengumpulan datanya adalah teknik dokumentasi, yang untuk sumber pengumpulan datanya saya menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan periode 2017 sampai tahun 2021 yang diperoleh dari website resmi www.idx.co.id. Metode analisis datanya saya menggunakan metode analisis regresi berganda. Untuk analisis regresi berganda itu harus memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu terdiri dari 4, yaitu uji normalitas, uji multikolinialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian hipotesis, yaitu uji hipotesis F atau uji simultan, dan uji hipotesis T atau uji parsial. Dan juga saya melakukan pengujian koefisien determinasi. Hasil uji penelitiannya yang pertama adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas. Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila asumsi 2 tail nilainya lebih besar dari 0,05. Nah, di sini nilainya 0,2, yang mana lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinialitas. Dasar pengambilan keputusannya adalah nilai toleransi harus lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya harus kurang dari 10. Di sini terlihat bahwa nilai toleransinya 0,9 yang mana lebih dari 0,1, dan untuk VIF-nya adalah 1,067 yang mana kurang dari 10. Maka data sudah terbebas dari multikolinialitas. Yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Dasar gambar bahwa datanya sudah menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka sudah terbebas dari heteroskedastisitas. Yang keempat adalah uji autokorelasi. Dasar pengambilan keputusannya apabila DW Darwin-Watson berada antara min 2 dan 2, maka sudah terbebas dari autokorelasi. Di sini nilai DW adalah 1,145 yang mana nilainya berada antara min 2 dan 2, maka sudah terbebas dari autokorelasi. Untuk hasil pengujian analisis regresi bergandanya, dapat persamaan Y sama dengan 13,266 min 1,692 NPL min 0,153 CAR plus E. Konstanta di sini sebesar 13,266%, berarti bahwa apabila
variabel lain sama dengan 0, maka nilai profitabilitas adalah sebesar 13,266. Rasio NPL min 1,692 menunjukkan bahwa apabila rasio non-performing loan menurun 1 kali, maka profitabilitas akan menurun sebesar 1,692. Untuk rasio CAR-nya, apabila CAR menurun sebesar 1 kali, maka rasio profitabilitasnya akan menurun sebesar 0,153. Selanjutnya, untuk hasil uji hipotesis, yang pertama ada uji F atau uji simultan. Pengambilan keputusannya adalah apabila nilai SIG lebih kecil daripada 0,05, maka berpengaruh secara simultan. Di sini nilai SIG-nya adalah sebesar 0,008 yang lebih kecil daripada 0,05. Maka terdapat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk uji T-nya atau uji parsial, dasar pengambilan keputusannya apabila nilai SIG lebih kecil daripada 0,05. Di sini nilai SIG NPL adalah sebesar 0,005 lebih kecil daripada 0,05. Dan untuk rasio CAR-nya sebesar 0,039 lebih kecil daripada 0,05. Maka terdapat pengaruh secara parsial variabel dependen terhadap variabel independen. Untuk hasil uji koefisien determinasinya di sini sebesar 18,2%, variabel non-performing loan dan variabel kecukupan modal berpengaruh terhadap profitabilitas, dan sisanya 81,8% merupakan pengaruh faktor-faktor lain di luar variabel non-performing loan dan kecukupan modal. Kesimpulannya adalah non-performing loan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank yang diproyeksikan dengan return on equity dan memiliki arah hubungan negatif terhadap profitabilitas. Dan kecukupan modal yang diukur dengan CAR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank yang diproyeksikan dengan return on equity dan memiliki arah hubungan negatif terhadap profitabilitas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.